Ibrahim wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bina bi sunnah ya Allah ya rabbal alamin. Wa ala lughatan min lisani qawli bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qana wa la na'budu wa la arifin bi rahmatika ya rahman alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alla yu'addi ya huma walau biqawli uffin. Hendaklah jangan membantah daripada perintah orang tua walaupun hanya dengan mengucapkan atau us. Wa alla yutila jidalahuma, dan ketika seorang anak kepada kedua orang tua adabnya tidak memperpanjang perdebatan kepada kedua orang tua. Ketika lagi berantem, ada masalah baik orang tua laki atau dengan orang tua perempuan, jangan diperpanjang permasalahan tersebut. Apalagi ketika berdebat langsung, omongan bahasa kerennya ngadu bacot, jangan terlalu lama. Sekiranya orang tua udah naik, udah tinggi, dan kita turun keluar atau pergi dulu. Jangan kita teruskan, nanti malah makin parah. Kalau bisa dihindari perdebatan. Wa la yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima. Adab seorang anak terhadap orang tua yaitu hendaklah tidak berjalan amamahuma di hadapan kedua orang tuanya. Jangan berjalan di hadapan kedua orang tuanya illa fi hidmatihima, terkecuali dalam keadaan sedang hikmah. Misalkan nih, ini orang tua nih, kita lewat depan orang tua begini aja biasanya, kita masuknya buka pintu, orang tua lagi ini nonton TV di sana, nih orang tua, kita mau lewat. Atau kalau misalkan yang udah gak ada jalan lagi, atau rada jauhan, jangan misalkan kakinya selonjor gitu, jangan kita dekat banget ke kaki. Jadi jarak ke kaki cuma segini atau sejengkal gitu, jangan sampai dekat banget, agak jauhan gitu, agak jauhan. Misalkan ini kaki orang tua nih, ini kaki orang tua, kita ada jauhan gitu, ada kesinian gitu. Bari misi ya maya gitu, atau misi baya cang misi ya gitu. Jadi jangan begini tuh, ini lagi selonjor nih kaki gitu. Kaki lo dan gitu ya, saya benar yang gitu. Empo, abang ya, yang tua-tua jangan. Berpunya adab kudu berbeda. Kalian ngaji di majelis kudu ada yang beda pas sampai ke rumah. Kecuali hikmah tuh kayak misalkan pijitin emak, atau misalkan kan kayak megang pala gitu ya, mijitin kan megang pala tuh, minta maaf ya Maya gitu. Kalau itu namanya hikmah. Jadi kayak misalkan coba ambilin ituan adanya di depan emak gitu. Ya cuman jangan ini muka emak kita tonggengin gitu. Jangan. Lah kan bisa pantat kita ke sono. Bisa begini ngambil. Gitu. Misalkan, jadi jangan kita tonggengin ke belakang.
atau lagi kalau hidmah mau ngapain aja itu di luar daripada adat apa. Maksudnya nggak apa-apa kalau lagi hidmah, misalkan lagi disuruh nginjek-nginjek, ya cuman kaki kita nih, lu misalkan habis pulang dari tanah merah ya kotor, cuci dulu. Wa yad'u lahuma birrahmati wal maghfirati, dan hendaklah berdoa kepada kedua orang tua birahmati dengan mulas dan dengan ampunan. Jadi hendaklah seorang anak selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan mendapatkan rahmat Allah dan diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau habis sholat tengah doa, ya Allah berikanlah rahmat kepada kedua orang tua saya dan ampunilah dosa-dosanya. Itu doa kedua orang tua itu adab. Berapa banyak anak yang selalu menikmati hasil kedua orang tuanya tapi tidak pernah mendoakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, iya, berapa banyak mereka yang gampang ini, gampang itu. Wow, pakai motor babanya, pakai mobil babanya, pakai kekayaan harta benda babanya. Nah, yang viral tuh, mobil Robicon. Wa ayyamurahuma bil ma'ruf, hendaklah si anak kepada kedua orang tuanya, yaitu memerintahkan kebaikan, wa yanhahuma 'anil munkari, dan mencegah daripada keburukan, daripada perbuatan mungkar. Kita wajib sebagai anak memberitahukan kepada kedua orang tua perbuatan-perbuatan baik. Misalkan Apik nganterin emaknya ke pasar. Pas di pasar ada tukang buah nawar. Terus kata emaknya, saya cobain main makan-makan aja. Nah, tuh Mak Apik diniin, Mak, tar dulu, bilang dulu sama orangnya jangan main makan-makan aja. Tuh, kasih tahu. Nggak apa-apa begitu, kasih tahu yang baik, jangan dengan suara keras. Mak, dimakan, bilang dulu sama orangnya, main makan-makan aja, itu ntar yang masuk ke perut haram. Tuh, jangan. Malu keluar, duduk di balai, lejingan doang, bilangin. Serius saya bilangin. Bisik, malu sama tetangga, jangan pakai lejing doang Ci. Tuh lihat tuh belepit di malu, udah tua juga. Bilangin pelan-pelan, hati, karena orang tua mah hatinya gampang tergores. Jadi jangan kita sembarangan. Diusahakan kalau kita memberitahukan kepada kedua orang tua itu kita pikir-pikir dulu kalimatnya yang baik, yang pas, keadaan, kalimat, cara kita memberitahunya itu kita pikirin dulu. Jangan main langsung, wah bodo amat gitu, jangan. Ke orang tua boleh gitu, karena gampang tergores hatinya. Kalau hatinya udah tergores, nanti kita susah kemana-mana. Rezeki susah, ke apa-apa ribet susah, suwe lah pokoknya hidup dulu, suwe, nggak berkah. Jadi hati-hati, bilangin orang tua ke nyai, tuh keluar pakai kerudungan, udah tua, bari bawa tasbih, gitu. Orang Maria mau megang-megang HP, banyak ngidur, udah tua bilangin gitu. Ya sekiranya orang tua ya udah tua banget ya, beliin tasbih,
pagi-pagi lagi main HP, sini HP-nya taruh dulu, nih ada mainan baru, kasih tasbih. Iya, udah tua mah banyakin istighfar, banyakin muji ke Allah gitu. Ulah loba main TikTok mah, emang mau jadi apa? Udah gede, lah kan udah tua, emang mau jadi apa? Gitu bilangin, pakai bahasa yang lembut, jangan kita bentak-bentak, jangan pakai bahasa tinggi, jangan pakai ya rafa sauta, jangan pakai ditinggiin suara kita, jangan. Depan orang banyak, main apa melulu, gede juga. Depan orang, depan temennya, jangan. Kita kudu tahu perasaan orang tua, walaupun mungkin orang tua bodoh, kita dikasih dididik pelajaran. Di mana bodohnya? Sebodohnya orang tua kalau kalian itu belajar, kalian bisa sekolah, walaupun cuma sampai SMA. Sebodoh-bodohnya mereka bisa nyekolahin dulu. Berarti bodoh nggak? Kagak. Kitanya yang sombong, nggak ngerasa lebih pintar dari orang tua. Emang kenapa sih wajib bagi si anak, yaitu untuk memerintahkan, memberikan pengetahuan sekiranya orang tua tidak tahu, seperti melakukan kebaikan atau melarang keburukan. Liyakuna sababan fi najatihima minan nar, supaya ada si muta alim si walidain, si insan itu menjadi sebab selamat daripada api neraka. Kepada kedua orang tua maksudnya gitu. Jadi wajar seorang anak melarang orang tuanya berbuat jahat, terus memberitahukan daripada perbuatan-perbuatan yang mengandung amal soleh. Karena nggak semua orang tua ngerti ibadah. Ya, kalian yang ngerti ibadah, kalian kasih tahu orang tua, tentunya dengan cara yang baik. Kenapa sih kita disuruh memberitahukan kepada kedua orang tua? Karena supaya kita nih anak menjadi sebab terhindarnya kedua orang tua dari api. Oh, begitu. Kama kana sababan fi wujudihi, seperti menjadi sebab adanya kalian wahai anak di alam dunia tuh gitu. Qala Allah Ta'ala, nah kata Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah memerintahkan yaitu Gusti Allah, Allah ta'budu, hendaklah kalian menyembah, wa illa, hendaklah kalian menyembah kepada Allah, wa illa iyyahu, dan terkecuali hendaklah kalian menyembah illa iyyahu, terkecuali kepada Allah. Wa bil walidaini, maksudnya tidaklah kalian menyembah terkecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua ihsanan, kalian berbuat baik. Tuh, berarti memberitahu orang tua yang tidak tahu kalau ini salah, kalau itu salah, kita kasih tahu. Berarti itu kita menurut kata Quran, kata Allah. Jadi sesuai. Wabil walidaini ihsana. Imma yublughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Bila mana adapun kalaulah ketika kalian benar-benar
menyampaikan indaka di sisi orang tua atau salah satu di antara keduanya, wala tanharuhuma, dan janganlah kalian membentak. Itu kalau orang tua dibentak sama anak itu masya Allah, itu udah kegoresan luar biasa. Jadi jangan ngebentak, jangan ngeluh. Jadi jangan begini, misalkan ada orang lain di rumah lagi ada tamu, kita disuruh beliin pengen dulu nih, ada tamu, beliin bolu, dia pik mulu lah, kan emang ada jodoh. Jangan Japit punya abang gitu namanya si Komar, dia pik mulu, oh no Bang Komar dari tadi rebahan main apa nggak disuruh-suruh tuh, jangan dulu. Jadi biarin udah, kita yang disuruh kita gitu. Wa qul lahuma qawlan kariman, dan katakanlah oleh kalian kepada kedua orang tua kalian qawlan, yaitu ucapan kariman, ucapan yang mulia gitu. Wahai mama, wahai ayahku, sesungguhnya aku ingin meminta uang sebesar 20.000. Begitu, pakai kata-kata yang bagus. Jadi ngomong apa dengan kata-kata yang mulia. Jadi masya Allah, orang tuaku habis mandi cantik amat ya, serasa bidadari. Ada kali 20.000. Nah, enak kalau gitu, ada enak kan gitu mah, daripada balik mah mukanya rata, balik mah dikasih kabut langsung. Nggak ngomong apa-apa, makasih kagak, apa kagak? Makasih, bilang. Makasih, bilang makasih. Bilang makasih. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati, dan merendah diri, tawadu di hadapan orang tua, tawadu. Janaha dzulli minar rahmati. Nah ini ada sebagian yang memaknainya begini, kalau orang tua pengen minta beliin apa-apa, beliin. Kalau bisa diusahain, kalau bisa kumpulin, sekiranya emang masih bisa kemampu sama kita. Kayak misalkan emak pengen banget makan di pasar lama, di restoran kepiting tuh yang ada kepitingnya, diperkirakan, oh kata Apit perkiraannya habis 200-300. Ya udah, dalam hati ya Allah kasih rezeki gitu. Nanti pas sudah dapat duitnya berjalan sama cewek lagi dah, ya habis lagi aja. Biasanya begitu, susah buat bakti orang tua, begitu susah. Dapat duit banyak, lupa ke orang tua, pas udah tinggal dikit baru tinggal sedihnya doang. Aduh, tadi mau gua kasih orang tua gitu ya. Iya, kerja capek-capek kalian lah, elah cita-citanya cuman supaya kebeli anu. Ih, abang mah kayaknya capek hati sekiranya kerja capek-capek gaji gede cuman buat mendapatkan apa yang kita inginkan. Diulangin, buat diri abang ya, sayang abang mah kerja ngabisin waktu tiap hari, bahkan sampai jarang ada waktu di rumah, susah buat ngaji, susah buat ketemu guru, susah buat ini, susah buat itu, terus gaji kecil. Itu abang gak mau. Makanya kalau misalkan pengen kerja full, itu gajinya gede, dan sekalinya gaji gede tertujunya cuma buat kepengenan kita doang, rugi tuh. Iya, kerja aja asal berkah, orang tua kebagi, kita ya pengen bebelian, kumpulin dikit-dikit, sebagian kasih orang tua, sebagian dikumpulin, sebagian poya-poya, sebagian buat sodako gitu. Ya poya-poya beli rokok, beli apa gitu, makan.
Jadi bukan cuman kerja bertahun-tahun cuman buat kepengenan dulu doang, nggak pernah mikirin orang tua gitu. Nggak mau. Mendingan begini emang nih, begini kayak begini alhamdulillah, kayak kemarin ya ada tamu datang ya, ada beras, ada sirup dibawain, duit dikasih. Itu beras ya kebagian, orang tua kebagian. Sirup ya orang tua kebagian. Abang ada tamu dari mana-mana bawa ini, orang tua kebagian. Kagak kerja aja, ngajar ngaji aja, tapi bisa ngasih ke orang tua, walaupun cuma 100.000. Tapi kalian yang kerja, ingat 100.000 ke orang tua. Aduh, belum kayaknya bang. Tuh majelis mengajarinnya begitu, ngaji mengajarinnya begitu. Ingat. Jadi jangan ke make up aja ya. Bantu orang tua lagi ininya apa, lagi usaha, misalkan kita yang kerja ntar bantu beliin kasih modalnya, beliin ininya, beliin itunya, begitu yang benar. Nah kalau misalkan ngedoa waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, segitu cukup. Habis sholat bacanya begitu, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira, seperti mereka menyayangiku waktu kecil. Hadza liyakhussal umma Hadza liyakhussal umma bi ziyadatil birri. Kalaulah ini kata Ki Musannif dikhususkan untuk seorang ibu, bi ziyadatil birri, untuk menambah kebaikan daripada seorang anak. Karena kenapa? Sebabnya daripada Daud kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, birrul walidati halal waladi difani. Kebaikan atau perbuatan baik kepada seorang ibu, halal waladi terhadap anak, wajib terhadap anak, difani itu ada 2 kali lipat dibanding ayah, 2 kali. Jadi maksudnya gimana sih? Ya seorang anak itu berlaku baik, memberikan kebaikan, itu harus melebihi daripada bapaknya. Jadi ke ibu itu kudu lebih. Misalkan ya orang tua perempuan itu kita kudu berbeda lah, harus lebih diutamakan dibanding orang tua laki, karena itu tadi 2 kali lipat ada pahala bagi si anak, 2 kali lipat dibanding orang tua laki. Hukukul qorobati, surat dulu.